Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Senang sekali bisa berdiri di depan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nabil Radia Pratama. Di era di mana jempol kita bergerak lebih cepat daripada pikiran, kita seringkali terjebak dalam arus informasi yang luar biasa deras. Pernahkah kalian menerima WhatsApp tentang pembagian kuota gratis, atau mungkin berita heboh tentang bencana alam yang terjadi ternyata itu di luar negara kita, di luar negeri? Nah, itu alasan mengapa hari ini saya ingin berbincang santai namun serius mengenai literasi digital dan bahaya hoax. Kita akan membedah bagaimana cara menjadi penyaring informasi yang cerdas, bukan sekedar penyalur berita yang malas. Oke, teman-teman. Jadi, apa sih itu literasi digital itu? Literasi digital adalah kemampuan untuk mengevaluasi, memahami, dan memproduksi informasi secara bertanggung jawab. Jadi gini, teman-teman. Literasi digital bukan cuma soal tahu cara pemakaian smartphone atau cara posting di Instagram doang. Lebih dari itu, literasi digital adalah kemampuan kita untuk mengevaluasi, memahami, dan memproduksi informasi secara bertanggung jawab. Di dunia maya, kita adalah editor bagi kita sendiri. Tanpa filter yang kuat, kita sangat mudah terombang-ambing oleh narasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Oke, selanjutnya yaitu hoax. Apa itu hoax? Hoax adalah informasi palsu atau tidak benar yang disebarkan dengan sengaja untuk menyesatkan orang lain. Jadi, secara garis besar, hoax bukan sekedar berita bohong. Ia dirancang dengan psikolog manipulatif. Hoax biasanya menggunakan judul yang clickbait atau bombastis lah, dan seringkali diakhiri dengan kalimat paksaan seperti sebarkan jika peduli atau viralkan agar semua tahu. Jadi saya di sini akan melampirkan contoh dua kasus. Nah, yang pertama ini kita ingat kembali ya, pada masa pandemi masih segar ingatan kita bagaimana hoax mengenai kemajuan obat tertentu menyebar luas yang berujung pada orang-orang yang mengonsumsi bahan kimia berbahaya. Jadi pada kasus pertama ini saya menemukan WHO mencatat bahwa mereka yang dirawat di rumah sakit akibat COVID-19 dapat menerima antibiotik karena penyakit tersebut dapat menyebabkan infeksi bakteri lainnya. Tetapi Dr. Tirta Woranarta, seorang profesor di Departemen Pencegahan dan Pengobatan Sosial di Universitas Chulalongkorn, Thailand, menyebut amoxicillin adalah obat antibiotik yang dirancang untuk digunakan melawan bakteri dan belum terbukti efektif melawan infeksi virus termasuk COVID-19. Jadi yang kedua, contoh kasus yang kedua yaitu penculikan anak yang ternyata hanya video lama yang diedit ulang. Dampaknya nyata, mulai dari kerugian finansial, perpecahan keluarga karena grup WhatsApp yang panas, hingga kerusuhan fisik di dunia nyata. Nah, jadi pada contoh kasus yang kedua ini beredar melalui pesan berantai dari WhatsApp sebuah unggahan video yang diklaim merupakan video penculikan anak di wilayah Wisma Hari Kota Bekasi. Faktanya, dilansir dari kompas.com, unggahan video yang diklaim merupakan video penculikan anak di wilayah Wisma Asri, Kota Bekasi tersebut adalah tidak benar. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Hengki menyatakan video penculikan anak yang dinarasikan terjadi di wilayah Bekasi Utara adalah hoaks. Selanjutnya itu analisis. Mengapa kita mudah percaya? Ada fenomena yang disebut confirmation bias atau confirmation bias. Bias konfirmasi adalah kecenderungan psikolog manusia untuk mencari, menafsirkan, mengingat, dan memfavoritkan informasi yang hanya mendukung keyakinan atau hipotesis yang sudah dimiliki sebelumnya. Jadi confirmation bias ini kita cenderung langsung percaya pada berita yang sesuai dengan keyakinan dan kemauan kita aja,
tanpa peduli itu benar atau salahnya. Nah, algoritma media sosial juga memperparah ini. Kita harus disuapin informasi yang searah dengan minat kita. Akibatnya pikiran kita menjadi tertutup bagi kebenaran objektif. Jadi selanjutnya, gimana sih strategi kita supaya nggak tertipu daya sama berita-berita yang cuman disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau berita hoax kayak gitu. Jadi strateginya itu yang pertama, stop, berhenti sejenak, jangan langsung bereaksi secara emosional. Hoax dirancang untuk memicu rasa takut, marah, atau senang yang berlebihan. Jadi, jika sebuah berita membuatmu ingin segera membagikannya karena merasa darurat, itu adalah alarm pertama bahwa berita tersebut mungkin hoax. Tarik napas, tunggu 10 menit sebelum memprosesnya. Terus selanjutnya yang kedua yaitu ada source atau verifikasi sumber. Siapa yang berbicara, jangan percaya pada pesan yang diawali dengan kabar dari grup sebelah atau info dari dokter A tanpa identitas yang jelas. Jadi cek dulu apakah situs webnya memiliki domain resmi, misalnya .com, .id, atau .gof. Jika berasal dari blog gratisan seperti Blogspot atau nama domain yang aneh, diabaikan saja. Jadi itu bisa saja beritanya hoax. Oke, selanjutnya yaitu nomor 3, search atau lakukan penelusuran ulang. Gunakan mesin pencari untuk melihat apakah media besar juga memberitakannya. Jadi salin satu kalimat dari berita tersebut ke Google jika itu hoax. Biasanya akan muncul hasil dari situs seperti Komputer Cek Fakta, Liputan 6, Cek Fakta, atau Turnback Hoax ID yang sudah membantahnya. Oke, selanjutnya nomor 4 yaitu ada sequence, cek urutan waktu dan foto. Banyak hoax menggunakan berita lama yang diputar kembali di konteks yang salah. Jadi kita harus ngecek dulu nih, cek tanggal, apakah kejadian baru saja atau sudah 5 tahun yang lalu. Terus cek foto, klik kanan pada gambar, pilih search image with Google. Ini akan menunjukkan apakah foto tersebut asli atau foto lama dari peristiwa yang berbeda. Yang terakhir yaitu nomor 5, sensus. Gunakan logika akal sehat. Apakah informasi ini masuk akal secara ilmiah atau logika umum? Jadi jika ada tawaran bantuan pemerintah 100 juta lewat WhatsApp atau ramuan herbal yang bisa menyembuhkan segala penyakit dalam 1 jam, gunakan akal sehat. Jika kedengarannya terlalu muluk untuk menjadi kenyataan, biasanya itu memang bukan kenyataan. Selanjutnya yaitu bagaimana hoax menyebar. Membahas cara-cara hoax dapat menyebar melalui media sosial, pesan teks, email, atau platform lainnya. Jadi ajakan dan imbauan sharing sebelum sharing sudah tidak kurang-kurang selalu didengungkan untuk mencegah penyebaran hoax atau berita bohong. Namun tetap saja hoax dengan cepat menyebarkan dan membanjiri masyarakat, lebih pada saat ada peristiwa atau bencana seperti saat ini. Jadi kenapa sih orang menyebarkan hoax? Sebenarnya diskusikan alasan mengapa orang membuat dan menyebarkan hoax, termasuk tujuan untuk menipu atau menciptakan ketakutan. Secara singkatnya, orang menyebarkan hoax karena 3 faktor utama. Yang pertama, faktor psikologis. Orang cenderung langsung percaya dan menyebarkan informasi yang sesuai dengan keyakinannya, meskipun informasi tersebut salah. Yang kedua, niat yang baik salah sasaran. Banyak yang merasa ingin menjadi pahlawan dengan segera memperingatkan orang lain, misalnya info bencana atau penculikan, namun mereka lupa mengecek kebenarannya. Selanjutnya yang ketiga, provokasi emosi. Hoax dirancang untuk memicu rasa takut, marah, atau bangga secara instan.
Saat emosi meluap, logika biasanya berhenti bekerja. Jadi pada intinya, hoak menyebar bukan karena orang itu jahat, tapi perasaan sering kali menyalahgunakan logika. Selanjutnya yaitu ada bahaya hoak. Bahas dampak buruk seperti penyebaran hoak, seperti mempengaruhi opini publik, menciptakan kepanikan, atau merusak reputasi seseorang. Oke, selanjutnya melawan hoak dengan edukasi. Edukasi adalah kunci untuk melawan hoak. Diskusikan pentingnya pengetahuan dan kecerdasan dalam menghadapi hoak. Selanjutnya itu pentingnya kritis dan bijak. Tekankan penting menjadi kritis dan bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi untuk mencegah penyebaran hoak. Jadi kesimpulan yang kita bahas yaitu sebagai kesimpulannya, dunia digital adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi sumber ilmu yang luar biasa, namun bisa juga menjadi sumber kebencian jika kita tidak bijak menggunakannya. Literasi digital adalah vaksin terbaik untuk melindungi diri kita dan infeksi hoak. Jadi saran saya sederhana, jadilah pengguna internet yang skeptis namun tetap sehat. Sebelum tombol share, tanyakan pada diri sendiri 3 hal: apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, dan apakah ini akan menyakiti orang lain. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.